membuktikan bertahun-tahun di Prudential dengan kekonsistenannya ya teman-teman semua, dan juga bisa closing dengan cukup lumayan banyak premi besar ya teman-teman. Nah ini yang perlu kita belajar supaya apa teman-teman, supaya kita upgrade level kita, bukan cuma hanya bisa closing premi 5 juta 10 juta, tapi bisa closing premi 500 juta atau 1 miliar. Setuju ya teman-teman semua ya? Amin ya teman-teman ya. Oke. Yes. Nah tapi teman-teman ya, oke, lanjut ya. Ketika kita belajar ya teman-teman semua ya, seperti hari ini dan setiap hari Rabu, yang kita mau itu adalah kita dapat sesuatu, betul nggak sih teman-teman? Nah, percuma dong kalau teman-teman di depan kamera, di depan Zoom, tapi teman-teman nggak fokus, ya. Dan teman-teman juga nggak dapat sesuatu pastinya. Rugi loh teman-teman. Karena kenapa? Bisnis ini tuh simple sekali. Bisnis ini adalah bisnis di mana kita belajar dengan orang yang sudah membuktikan dia berhasil, kemudian kita praktekkan untuk diri kita supaya kita juga berhasil. Gitu ya teman-teman ya. Nah, plus kalau bisa teman-teman juga harus banyak bertanya ya, supaya teman-teman juga tahu kira-kira ketika teman-teman di lapangan punya kendala apa, teman-teman semua ya. Jadi teman-teman nanti bisa dapetin jawaban dari Cik Caca hari ini ya. Oke, nggak pakai lama teman-teman semua karena kita udah excited, kita udah pengen belajar dengan speaker hari ini yang luar biasa. Yes, yes, yes ya. Kita langsung sambut aja Cik Caca. Halo Cik. Suaranya masih di mute Cik ya. Halo, halo. Tes, tes, tes. Halo semuanya. Yes, halo Sorry, Ci. sorry. Saya tuh udah lama banget loh nggak pakai Zoom. Aduh, Oh jadi iya, Ci. kagok. Jadi kagok loh bener udah lama banget nggak Iya, pakai betul. Zoom. Heeh. Tunggu ya sebentar. Zaman Ini COVID pun ya, Ci ya. Udah lama sekali ya. ya. Terus ini pun laptopnya pinjaman nih, pinjam dari suamiku. Asik. Laptopku, Gak laptopku apa-apa, Ci. sekarang nggak tahu kemana. Ya. Videonya tetap cerah kok, Ci. Suaranya tetap jelas, Ci. Nah, yang penting juga Suaranya ilmunya. masih tetap yang familiar ya. Ya, Familiar, betul dengan sekali, itu ya. Ci. Cuman ini kok Betul. ada tampil-tampilan apa ini ya? Bentar. Aman, Ini Ci. tampilannya kok jadi ini sih? Kedengaran kok. Muncul ini kita zoom. Ah, oke. Mm-mm. Ya, hari ini siapa nih Oke. yang akan memandu? Saya, Ci, kebetulan, Ricky. Nah, tapi nanti... Wah, waduh, ini nanti yang jadi speaker Ricky lagi jangan-jangan. Loh, jangan, Ci. Nanti saya yang Ini balas hari ini... tanya kamu lagi. Jangan, Cik. Kita mau belajar sama Cik Caca nih ya. Bagaimana bisa hari ini Cik Caca bertumbuh ya. Terus kemudian juga punya tim yang besar. Terus kemudian juga setiap tahun bisa konsisten. Nah ini Cik yang kita mau belajar sama Cik Caca. Supaya teman-teman terinspirasi, teman-teman dapat banyak insight ilmu dari Cik Caca ini. Ya. Oke, tapi Ya, kan seperti biasa ya teman-teman semua ya. Karena kalau kita belum tahu, belum kenal backgroundnya ya. Nah, kita pasti akan nanti bertanya-tanya, kita juga pasti akan nanti bingung nih ya, siapa nih Cici Aca gitu ya. Kalau saya, Pak Sur, yang lain-lain udah tahu nih. Dan di sini banyak juga yang masih leader baru, Ci, atau masih agent baru, yang mungkin belum kenal sama Cici Aca nih. Nah, Cici Aca, boleh nggak kasih kita beberapa poin ya, Ci? Cici Aca ini hmm. join karena apa sih alasannya? Dulu di Prudential. Alasannya Oh apa nih, Ci? gitu. Kalau boleh tahu, Ci. Nah, sebelumnya, Ci, eh, Jadi background backgroundnya dulu ya itu ya saya joinnya. betul sekali. Mm-mm. Backgroundnya, Ci. Backgroundnya Ci, Jadi Ci Caca apa ini nih? ini kembali ke waktu pertama-tama join gitu ya. Jadi dulu kan saya sebenarnya auditor. Jadi auditor itu ya gajinya oke sih. Saya waktu itu kan di the Big Five. Kalau sekarang kan Wow, jadi the the Big Big Four ya Five. kan karena Wow, udah nggak ada lagi Big Four. apa the Big Four. Kalau orang zaman sekarang taunya the Big Four. Actually dulu tuh the Big Five. Jadi Hmm. yang satunya itu tutup. Kenapa? Gara-gara saya resign.
Oh gitu. Gara-gara itu ya sih ya. Enggak ya, bercanda ya. Jadi Arthur Andersen itu dulu salah satu the big five dan the biggest in Indonesia. Nah, Oh, dulu oke. kalau misalnya lulus cita-cita banget sih bisa masuk ke situ, terus dan beneran berhasil karena yang keterima tuh nggak banyak gitu. Nah, di sana pun karirnya oke. Selama 8 tahun Hmm. udah level manager. Terus gaji waktu itu tahun 2001 tuh 20 juta ya. 20 juta sih 2001, ya 20 juta 2001. per bulan sih. Wow, Mm. Jadi keren kalau sekali sih. untuk ukuran sekarang sih oke banget ya. Kalau kita hitung pakai future value mungkin sekitar mungkin 70 kali ya. 70 jutaan kali ya 70 mungkin. juta, betul. Gitu. Wow. Kalau misalnya mau bandingkan dengan zaman sekarang gitu ya. Nah, itu udah oke oke sih. Coba memang gaji oke, pride oke, cuman mm, pekerjaannya yang nggak oke sih. Jadi pekerjaannya itu Hmm. sering lembur sampai malam. Nah, kalau saya sendiri tuh ya tipe yang termasuk orang yang selalu berusaha mencintai apa pekerjaan saya ya. Jadi bukan tipe yang mau I do what I love tapi I love what I do gitu. Saya tipe yang seperti itu ya. Jadi walaupun kerjaannya nggak enak, actually oke-oke aja gitu. Nah, tapi yang Hmm. nggak oke itu suamiku. Suamiku tuh yang harus menjemput, yang menungguin saya lembur setiap hari gitu kan. Nah, itu dia terus saya sempat hamil dan melahirkan kan, punya anak. Tapi anak saya itu ternyata kelainan jantung ya, kelainan jantung 4 hari meninggal. Jadi selama cuti Hmm. 3 bulan itu saya nggak ada kerjaan gitu kan, cuti kan ya. Nah, jadi that's why itu kayak Tuhan buka jalan lah. Jadi di bulan ketiga saya cuti saya coba jalanin Prudential. Nah, kenapa bisa jalanin Pru itu? Saya Ya. itu kan sebenarnya klien yang baik lah, klien yang suka ngasih referensi kepada agentku, ya. Jadi agentku itu, saya merasa kenapa saya mau kasih referensi? Karena saya merasa saya kasihan. Karena saya bilang, aduh ini agen asuransi berapa sih penghasilannya? Anaknya juga rajin gitu kan. Saya pikir ya penghasilannya paling 5 juta lah gitu. Jadi perlu dibantu gitu. Nah, jadi waktu itu saya kenalin dia, saya sudah sering kenalin dia ke klien, ke teman-teman saya sih. Jadi kalau saya kenalin dia itu bukan cuma sekedar kasih nama ya, tapi saya suka bikinin appointment, lunch bareng, terus nanti saya bantu ngomong, terus nanti teman saya closing sama dia, kayak gitu. Jadi benar-benar spend time bantuin dia sampai closing gitu. Itu dulu saya adalah nasabah yang dia favorit banget lah. Nah, jadi hari itu saya kenalin dia ke cici saya. Nah, dia datang bersama suaminya. Nah, karena dia datang bersama suami, kan saya nggak enak ya. Jadi saya suruh suamiku untuk temenin suaminya. Jadi saya ngobrol bertiga, cewek-cewek kan ngobrolin asuransi saya, dia sama cici saya. Nah, Ya. suaminya itu waktu ngobrol sama suamiku tuh ternyata nanya, gimana sih caranya untuk jadi agent gitu. Nah, Hmm. jadi ternyata dia tuh sebenarnya diem-diem kepengen saya join jadi agent. Terus kata Hmm. suaminya, oh udah kamu datang aja ke BOP gitu. Nah datang ke BOP, awalnya sih nggak mau, saya nggak mau. Tapi karena ada kata-kata suamiku yang membuat saya mau datang tuh dia bilang gini, kita tuh harus selalu terbuka terhadap semua peluang. Kalau suka Yes, kita betul. jalanin, nggak suka kita nggak usah jalanin. Dia bilang kan nggak ada yang bisa maksa Hmm. kita kan. Dia bilang gitu. Ya udah, akhirnya kita datang, terus kita dengerin. Nah, ya BOP standar lah ya, bilang, wah 5 tahun ke depan bisa income 100 juta gitu-gitu ya, bla 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 gitu. Tahun pertama kamu cukup jualan 150. Kalau dulu kita mau promosi tuh angkanya 300 ya. Sebenarnya Betul, mirip-mirip ya 300 dengan juta. sekarang ya. tiga Yes. ratus eh, produksi pribadi 150, terus 4 agent 150. Dibilangnya gitu. Hmm. Pokoknya 300 keroyokan gitu. Nah, terus nanti 5 tahun kemudian bisa punya income 100 juta, dibilangnya gitu. Nah, Oke. tapi yang membuat saya benar-benar bisa mau jalan itu adalah saya lihat agent saya ini yang saya kasihanin tadi itu, yang saya pikir cuma income-nya 5 juta. Di saat itu saya find out ternyata dia tuh MDRT dan ternyata MDRT itu adalah orang yang punya income sekitar 20 juta. Ya, which is sama Hmm. dengan saya gitu ya. Jadi Yes. saya langsung merasa, waduh, kok kayak kerjaannya cuma kayak simple gitu ya, cuman ketawa-ketawa ketemu orang gitu bisa punya income sama dengan saya yang udah profesional dan kerjanya tuh berat ya sampai pagi sampai lembur gitu. Nah jadi akhirnya saya merasa wah kalau saya yang jalanin saya pasti akan lebih baik itu sih. Jadi Hmm. saya itu yang membuat saya merasa saya kalau jalanin pasti jauh lebih bagus karena saya tahu kualitas saya gitu loh. Nah itulah Oke. saya mulai
coba jalanin sih. Itu awal-awal saya join. Oke, Ci, Mm-mm. setelah Cici coba untuk menjalankan, apalagi di zaman dulu ya, Ci ya, Mm-mm. saat tahun itu, pasti Mm-mm. kan juga ada tantangan dong, ya. Nah, kira-kira kalau Mm-mm. boleh di-sharing nih, Ci, buat tantangan apa sih yang terbesar saat Cici Aca dulu Mm-mm. mengawalin menjalankan bisnis di sini, menjalankan di Prudential ini, Ci? Pertama sih gengsi. Oke. Kalau saya bilang itu pasti gengsi lah. Teman-teman kalau jadi agen asuransi kayaknya eh apa pilihan terakhir. Kalau menurut saya tuh bahkan saya beberapa waktu sebelum join Pru itu, saya tuh sempat ngomong sama suamiku. Saya bilang, kalian tuh orang sales itu enak ya, nggak ada PR gitu loh. Pulang itu nggak ada kerja. Kalau udah selesai jam kerja, habis ketemu orang, pulang udah tinggal istirahat gitu, nggak pernah ini lagi. Kalau saya kan bawa pulang kerjaan gitu kan. Saya bilang enak sih sales, tapi saya sih seumur hidup nggak mau jadi sales, saya bilang gitu. Eh, Mm-mm. kayaknya gimana ya, kalau sales itu rasanya tuh kayak ngambil keuntungan dari orang lain, saya bilang gitu. Nah, itu akhirnya malah saya harus jadi agen asuransi, sales yang paling susah sedunia menurut saya. Nah, itu tantangan berat sih buat saya sih untuk apa gengsinya itu eh, ke mindset saya itu, gitu. Tantangan saya Hmm. itu. Hmm. Oke, tapi kalau secara kita ngomong gengsi kita ngomong gengsi kan untuk kita Hmm. sendiri aja ya. Tapi bagaimana Hmm. Cici saat itu, Cici aja meyakinkan orang ya. Zaman sekarang itu kan juga masih ya, Ci ya. Meyakinkan orang Hmm. untuk beli polis itu kan juga nggak gampang. Gimana caranya, Hmm. Ci? Cici pakai Hmm. rumus apa, pakai tips Ya. apa nih, Ci, untuk meyakinkan Mm-mm. orangnya gitu loh. Mm-mm. Kalau saya bilang ya, sebenarnya tuh skill untuk meyakinkan orang itu nggak perlu hebat-hebat banget gitu ya. Eh, di usaha di bisnis kita ini ada yang berlaku namanya hukum bilangan besar ya. Hukum Jadi bilangan besar, yes. gitu. Jadi jadi teman-teman nggak usah berharap, oh ini kayaknya ada rumus yang eh, resep rahasia yang jitu banget yang kita bisa keluarin gitu ya. Mm-mm. Memang skill itu salah satu, tapi saya lebih percaya jumlah sih gitu. Saya waktu itu tuh ketemu orang tuh ya sehari itu minimum 4, minimum. Sehari minimum Mm. 4. Mm-mm, Oke, minimum 4. Kalau zaman sekarang kita tuh ya sehari ketemu satu atau dua aja kayaknya udah dianggap hebat banget ya. Tapi kalau saya tuh dulu banyak banget sih. Saya bisa ketemu 4. Nah, di Jakarta ketemu 4 orang itu sebenarnya nggak gampang. Jadi saya itu betul. ketemunya bikin janji dua, satu sesi before lunch, satu after lunch. Nah, biasanya saya kalau ke satu tempat, kebanyakan di gedung ya, gedung perkantoran, bikin janji di lantai 8 misalnya. Nah, nanti saya pasti akan turun ke lantai yang lain untuk market survei ke satu orang lagi gitu. Jadi waktu habis itu makan siang terus saya pindah ke tempat kedua. Nah, saya pasti akan market survei lagi ke eh, yang di tempat itu gitu. Misalnya kalau bukan di gedung, di jalanan ya ke sebelah-sebelahnya gitu. Jadi Oke, pasti dapat 4 gitu. Bahkan lebih. Kadang-kadang tuh misalnya kalau market survei bisa aja kan di satu tempat tuh saya bisa dapat 2 gitu. Banyak sih. oke. Mm-mm. Mm-mm. Jadi melakukan market survei ya, Ci, ya, waktu Mm-mm. ketika dulu Sama awal-awal ketemu aja. orang yang kita harus dibarengin juga sih. Jadi ada orang yang kita bikin janji, tapi juga ada yang kita market survei gitu. Ya kadang-kadang ketemu temen juga gitu. Tapi yang jelas Hmm, setiap kali pertemuan saya pasti di sela-sela itu saya ada ke lantai lain gitu. Nah hmm, sebenarnya ya yang yang saya bilang kan tantangan saya kan gengsi ya. betul. Gimana caranya supaya kita mengantisipasi gengsi itu kan? Ya, gimana Mm-mm. nih, Ci, caranya Jadi nih? saya waktu itu eh, memutuskan, saya mikir gini, jadi agen asuransi nggak keren banget gitu. Tapi sebenarnya agen asuransi seperti apa sih yang kita suka sebel gitu, ya kan? Agen Mm-mm. asuransi yang suka nguber-nguber orang, suka Hmm, bikin janji itu bilangnya A tapi datang-datang tahu-tahu mau jualan bohong gitu loh ya kan terus agen asuransi yang misalnya manis di depan tapi setelah itu servicingnya nggak ada gitu itu saya list down dulu apa-apa aja tipe agent yang nggak nggak bagus gitu nah saya nggak mau jadi itu gitu nah jadi jadi saya nggak boleh memaksa, Ci, ya? gitu nah terus jadi akhirnya saya eh, merasa gini loh hmm, saya harus kasih value edit. Value editnya Value apa? added. Gitu, value Nilai edit. tambah, ya. Value edit. Nah, di value edit yang saya pikirkan itu adalah financial planning. Jadi
Saya pas dapat satu buku, saya baca, ternyata keluarga itu adalah kayak perusahaan kecil yang dimana dia juga punya tujuan keuangan untuk anak, untuk tujuan keuangan pendidikan anak, tujuan keuangan untuk pensiun, tujuan keuangan untuk dan pendidikan sama pensiun itu kan bukan rencana yang pendek, itu pasti puluhan tahun punya rencana gitu kan. Nah, jadi di financial planning itu saya find out bahwa ada 6 aspek nih, ya. Yang satu kan education planning, kedua kan retirement planning, ya kan. Terus Oke. yang ketiga itu investment planning. Jadi di mana kalau orang udah punya uang lebih, dia harus tahu invest kemana gitu kan, yang benar. Terus habis itu insurance planning. Insurance planning itu ternyata tuh adalah lemnya, glue untuk semua perencanaan. Karena kalau di financial planning tanpa insurance planning itu bisa bubar semua kalau terjadi resiko. Karena kan kita bikin planning tabung buat anak, tabung buat pensiun, itu kan dengan asumsi kita masih sehat dan bisa bekerja. Tapi kan yang namanya resiko kan nggak ada yang tahu. Jadi makanya semua perencanaan keuangan itu harus punya insurance planning gitu. Terus habis itu yang kelima adalah tax planning, yang keenam adalah estate planning. Estate planning itu distribusi kekayaan. Nah, Hmm. jadi saya apa eh, merasa ternyata saya bisa loh bicara dari sisi yang lebih keren gitu. Jadi saya akan membantu orang merencanakan keuangan keluarganya dia gitu. Jadi setiap kali Oke. ketemu orang ya saya ngomong gitu aja bahwa sebenarnya dalam dalam kehidupan kita tuh kita sering sekali bekerja dan lupa untuk merencanakan keuangan keluarga kita sendiri. Kita sibuk merencanakan keuangan perusahaan, terus keuangan perusahaan kecil yang di rumah kita ini siapa yang ngurusin gitu. Jadi itu yang saya selalu ngomong ke orang sih. Oke. Ci, kalau Mm-mm. boleh eh, lebih dijelasin lagi nih, Ci. Kira-kira Cici ngomong tentang bicara tentang kebutuhan dan mereka akhirnya percaya. Biasanya apa sih yang di ngomongin lebih dalam itu? Biasanya ngomongin misalkan contoh, oh saya ngasih tahu nih ada satu produk, misalkan contoh aja. Atau seperti Mm-mm. apa gitu, Ci? Nah, kalau saya dulu kan ya masuknya itu yang paling enak kalau yang punya anak kan pasti education, ya kan? Hmm. Nah, education eh, kalau bicara education kebanyakan orang tua tuh mau gitu loh, mau dengerin kita gitu. Nah, jadi begitu udah masuk, udah bahas tentang education, di situ kita bisa jualan live juga yang lain gitu. Yang penting pintu masuk udah dibuka gitu. Itu sih, Hmm. kalau kalau dulu sih education, retirement juga, retirement juga saya presentasi. Nah dulu ya, padahal kita penuh dengan keterbatasan loh. Kita mau education, mau retirement itu semuanya pakai satu produk yang sama, ya satu produk Betul. gitu. Dan itu agak maksa juga kalau misalnya kita bilang education maunya nabung gitu ya, tapi kita harus maksain harus beli asuransinya kan. Kan Ya, premi benar. berkalanya preminya nggak boleh kecil-kecil amat, nggak bisa kita seluruhnya di saver, nggak bisa kan. Jadi Betul. mau nggak mau tuh kayak 30%-nya tuh harus beli asuransi gitu. Nah itu memang challenges buat kita. Terus udah gitu nilai tunainya juga nggak dijamin kan. Jadi misalnya retirement, kita bilang nanti pensiun kira-kira diestimasikan ada segini. Orang bilang pasti nggak, kita bilang nggak pasti, ya kan? Nah Ya, sebenarnya teman-teman sekarang zaman sekarang tuh udah lebih enak. lebih gampang Kayak ya, Ci. ada pensiun, ada perumahan, ya kan? Tradisional Education, produk semua. ada prucara, ada tahapan cemerlang. Jadi udah pasti. Kalau tahapan cemerlang kan teman-teman bisa pakai untuk eh, nanti tahun ke-6 kan itu sebenarnya usia masuk sekolah ya. Jadi tahun ke-6 keluar, terus tahun ke-12 keluar, terus tahun ke-15 keluar gitu kan. Kalau tahapan cemerlang kan mengcover yang bagian depannya. Nah, kalau prucara kan waktu kuliahnya ada lamsam keluar kan. Habis itu nanti 4 tahun, selama 4 tahun itu setiap tahunnya tuh keluar uang berapa. Jadi sebenarnya sekarang produknya lebih komplit sih gitu. Terus Ya. kalau perumahan juga sama kan. Perumahan itu sebenarnya ya desain produknya itu sendiri itu mengikuti dulu kita tim saya itu banyak sekali jualan retirement di Papua. Jadi makanya kita punya cabang di Papua itu ada di Timika ya, ada di Sorong, ada di Jayapura gitu ya. Itu mulainya dari kita jualan retirement planning. Dan rata-rata Hmm. orang di sana tuh kita bilang gini loh, eh, kerja ya selama kerja nanti habis itu kamu nabung selama kamu sebelum pensiun, misalnya nabung satu,
nanti waktu pensiun kamu bisa tarik dua, gitu, Hmm, 2 kali lipatnya. Nah, kalau dulu pakai produk kita itu agak susah karena pasti nggak bisa narik dua, belum tentu karena kan kita harus ada asumsi bunganya kan. Nah, betul. kalau kalau sekarang kan perumahan kan dia itu udah fix gitu loh. Kita nabung satu, keluarnya dua gitu. Oke. Hmm. Ya, sekarang jadi lebih enak karena tradisional ya, Ci ya. Iya, Nah, iya, iya. Ci, selain jual pensiun kan pasti Ci Caca ini kan juga banyak sekali jual seperti produk untuk warisan atau untuk penyakit kritis ya, Ci ya. Ada nggak Mm-mm, tips yang paling gampang buat teman-teman di sini ya, mm-mm, supaya orang-orang yang tadinya cuma hanya punya polis kesehatan, terus mm-mm, dia itu mau beli polis yang kedua, ketiga dan seterusnya, seperti asuransi mm-mm, jiwa atau penyakit kritis kayak gitu kan. mm-mm, Karena kan kebanyakan kita sering dengar juga orang di lapangan ketika mm-mm, kita mau masuk produk yang lebih lebih bagus lagi seperti asuransi jiwa atau kritis, mereka selalu ngomong, oh saya udah punya. Oh, padahal yang dia punya cuma kesehatan gitu loh, Ci. Ada nggak, Ci, mm. tipsnya dari Ci Nah, Caca nih? sebenarnya kalau kita harus bicara sekarang berarti ya, kalau teman-teman Betul, mau Ci. belajar kan nggak ada gunanya belajar yang dulu gitu kan. Nah, Yes. yang saat ini saya ngajarin tim saya presentasi sih pakai rekening SIP ya, yang rekening. SIP, Hmm, oke. ya, jadi gini, eh segitiga asuransi lah. Kan kalau dulu Ya, kan kita ada standar presentasi yang agent bisa, kalau misalnya udah mau presentasi, langsung Pak Ali gitu kan. Pak Ali itu betul, nabung betul, di A, B, C gitu kan. Rekening A, B, C gitu kan. Nah, kalau sekarang kan kita kayak nggak punya standar presentasi ya, bener nggak? Ya kan, betul. agent itu bingung mau presentasi jiwa, mau presentasi sakit kritis, mau presentasi itu hospital gitu kan. Hospital, Nah, terus akhirnya kan ada banyak yang bilang, oh pakai segitiga asuransi gitu kan. Nah, tapi betul. sebelum masuk ke segitiga asuransi, kalau kita langsung ketemu orang bilang, tahu nggak ada segitiga asuransi kan kayaknya asuransi banget gitu ya. Nah, Betul. jadi biasanya eh, pengantarnya saya suka bilang gini, saya bilang, tahu nggak Ricky, Ya, kita dalam hidup kita suka nggak suka tuh kita harus menyiapkan 3 kantong uang gitu. Mungkin oke. saya coba share ya. Saya ada filenya sih. Saya Ada coba. ya, Ci ya, filenya? Share Iya, screen, bisa, saya Ci. share screen ya. Share screen gitu ya. Ya, oke. Saya coba ini. Ini tunggu sebentar. Filenya di mana ya? Ini kalau share screen ini. Aduh, udah lama banget loh nggak pakai Zoom. Sorry banget. Nggak apa-apa, Ci. Eh, Belum muncul, Ci. belum muncul ya. Belum. Ini Mesti dibuka yang bagian filenya, Ci. you are screen sharing kan sebenarnya kan. Cuman share Iya, betul. filenya jadi saya mesti. Oh ya ini Filenya dia. di, Ada ya, nih. filenya Hmm. dibuka langsung aja, Ci. Jadi Uh-uh. nanti dia akan muncul langsung. Nah, Ya, ini, Ci, betul. Muncul, udah Ci, udah. betul ya. Betul. Besarin dulu, Ci. Besarin dulu, Uh, Ci. Oke. Sudah, Ci, Caca. kita ya dulu waktu zaman COVID kita Zaman di- pandemi. kita tuh itu ya memaksakan diri harus bisa. Harus bisa. Iya, tapi sekarang begitu udah nggak COVID, aduh ini udah ditinggal gitu. Padahal bagus banget ya, Ci, harusnya ya. Iya, jadi bisa sharing sama kalian yang di itu ya di kejauhan ya. Jadi Betul, Ci. saya bilang jadi kalimat untuk masuknya sih pokoknya intinya suka tahu nggak sih dalam hidup kita suka nggak suka kita tuh harus menyiapkan 3 kantong uang gitu ya. Nah saya bilang kantong yang pertama adalah S ya, kantong S Saving. ini saving gitu. Nah, saving itu sebenarnya dari kita sekolah aja udah ada gitu loh, BCA, rekening segala macam. Nah, apalagi kita kerja. Kalau kerja itu kita perlu rekening S untuk menerima income kita dong, ya kan? Nah, Ya, tapi kamu tahu nggak sih kalau sebenarnya rekening saving ini ada minimumnya sama ada maksimumnya dalam ilmu financial planning ya, gitu. Nah, jadi minimumnya itu adalah 3 bulan dan maksimumnya adalah 6 bulan biaya hidup kita. Jadi nggak boleh terlalu sedikit, nggak boleh terlalu banyak.
gitu. Nah, kalau misalnya sudah melebihi 6 bulan, contoh lah ya, misalnya biaya hidup kita 20 juta, berarti kita minimum tuh harus punya 60 juta, terus maksimum 120 gitu loh. Kalau rekening kita lebih dari 120, sebenarnya udah kurang sehat. Jadi kita harus pindahin ke kantong Hmm, kedua gitu. Nah, investment. kantong kedua itu untuk grow kita punya apa eh, aset gitu ya. Nah, contohnya misalnya kita bisa invest di saham, emas, properti gitu kan. Nah, ini kan kita masih ngomongin kehidupan ya, kita sama sekali nggak ngomongin asuransi ya. Nah, terus saya bilang ini tujuannya untuk grow. Nah, sebenarnya kalau dalam kondisi kita sehat-sehat aja, semua aman-aman aja, lancar gitu ya. Ya memang butuh cuma dua rekening ini ya. Tapi dalam hidup kita itu kan nggak selalu cuma sehat-sehat aja, ya kan? Setuju. Kalau sehat-sehat aja kan pasti produktif. Itu kondisi paling ideal, cukup dua kantong uang. Tapi kan ada yang namanya tidak sehat, ya kan? Tidak sehat itu ada kemungkinan tidak produktif loh, gitu. Nah, Betul. terus ada juga ada kondisi yang namanya RIP. Itu mah udah pasti tidak produktif, gitu kan? Nah, kita bilang kalau yang terjadi adalah nomor 2 dan 3, ya maka kita nggak ada kepastian bakal selalu sehat aja, maka kita butuh kantong ketiga, ya. Nah, Ya, kantong ketiga itu namanya kantong P, proteksi, ya. Nah, sebenarnya kantong proteksi itu apa aja sih gitu. Banyak orang kan mungkin pikir cuman hidup tuh cuma ngurusin dua rekening. Nah, padahal kita harus mikirin untuk mempersiapkan kantong ketiga yaitu proteksi, ya. Nah, proteksi itu ada 3 macam, ya. hmm, Kantong proteksi itu oke. ada 3 macam. Nah, itu baru masuk ke segitiga Baru asuransi. masuk segitiga Jadi asuransi itu ya, Ci. pengantar yang lebih halus Lebih soft. kalau Betul. menurut saya. Nah, saya bilang eh, kantong proteksi itu punya 3 fungsi, ya. Fungsi pertama untuk jaga uang kita, ya, jaga kantong pertama dan kantong kedua tadi, gitu ya. Nah, contoh saya bilang, eh salah makan bisa diare, ya kan? Nggak hati-hati gigit nyamuk, sekarang lagi banyak nyamuk bisa kena eh, malaria atau DBD, ya kan? Nah, itu kita butuh asuransi kesehatan. Karena, nah habis itu saya merefer ke dua kantong tadi. Saya bilang ini menjaga dua kantong ini, saya bilang. Karena kalau misalnya tidak, yang kita ambil adalah uang dari kantong yang satu atau dua gitu kan. Nah, that's why kita harus punya asuransi kesehatan. Saya bilang asuransi kesehatan zaman now itu udah kayak KTP. Setiap orang wajib punya, saya bilang. Kalau nggak punya asuransi kesehatan, itu mah namanya nekat, ya. Hidup tanpa asuransi kesehatan itu nekat banget sih kalau menurut saya, gitu ya. Nah, jadi itu kayak saya lebih-lebihkan begitu kan, jadi orang agak gimana ya, oh gila, oh iya gue sendiri belum punya asuransi kesehatan gitu ya. Nah, itu saya bilang itu udah kayak KTP, kecuali kita oke dengan BPJS, saya bilang gitu, kecuali kamu oke dengan BPJS. Nah, terus udah gitu eh saya bilang yang kedua ya adalah untuk jaga, ini kok ini muncul apa sih? Tunggu sebentar. Oke, kok nggak bisa next ya? Oh, turun ya. Oh ya, jaga income, saya bilang ya. Yang kedua adalah jaga income. Jaga income itu eh, untuk, nah, saya bilang ada beberapa kondisi tidak sehat itu bisa membuatnya income kita eh, hilang. Saya bilang di slide yang sebelumnya itu income-nya saya coret, ya. Saya coret. Nah, terus saya bilang untuk jaga income. Nah, ini biasanya saya tekanin di sini. Saya bilang, nah, itulah banyak orang nggak ngerti, ya. Anggap asuransi itu sama semua, gitu. Kalau udah punya asuransi kesehatan, dia bilang udah cukup, gitu. Padahal asuransi kesehatan bisa kasih income nggak? Saya bilang gitu. Karena ada beberapa kondisi kan sakit yang menyebabkan income hilang kan, gitu. Nah, Iya, betul. kalau nggak bisa jaga income, makanya kita perlu asuransi yang berikutnya namanya asuransi sakit kritis. Di sinilah banyak orang salah paham. Dia belum komplit, saya bilang gitu. Nah, biasa teman-teman boleh kasih contoh. Contoh kalau saya sih biasa cerita contoh klaim saya lah ya, gitu ya. Apa klien saya ya. Jadi saya cerita, saya bilang saya punya teman ada satu Februari ketahuan kanker, terus dia harus bolak-balik ke Singapura, ya. Udah ninggalin semua bisnisnya dia lah, gitu. Bisnisnya dia udah ditinggalin lah, udah nggak dia urusin. Jadi
Saya tanya istrinya, gimana bisnisnya? Aduh, udah nggak urusin lah, dia bilang gitu. Terus bisnis turun nggak? Udah pasti, dia bilang gitu. Udah nggak dia urusin ya pasti udah jeblok banget lah gitu. Tapi kan lumayan ya, kalau dapet lumayan berapa M ya, 2,5 M dari Pru gitu. At least bisa bertahan lah gitu. Nah, saya biasa jelasin, kalau jaga income itu idealnya asuransi sakit kritis itu kita harus punya harusnya 5 tahun income ideal. Tapi kalau eh, nggak kemahalan atau misalnya belum ada dananya, at least start dengan 2 kali income, 2 kali income tahunan. At least kalau sakit ada 2 tahun yang kita nggak usah pusingin income kita, gitu, ya kan ya. Nah itu orang jadi mikir juga, iya benar juga ya. Kalau misalnya sakit ada 2 tahun income, berarti kan mau bisnisnya turun, mau dipecat sama perusahaan, at least 2 tahun nggak usah pusing lah soal income gitu. Nah, biasanya sih di situ saya malah jualannya sakit kritis di situ. Nah, teman-teman saya bilang gini loh, misalnya 2 tahun income itu anggap itu adalah 2 M misalnya saya bilang gitu ya, 2 M. Nah, 2 M ini eh, kalau kamu punya uang sendiri 2 M yang sehingga kamu nggak pusing untuk mikirin income, ya udah cukup. Tapi masalahnya kan kalau kita harus siapin uang 2 M, pisahin 2 M, kan sayang ya. Nah, sebenarnya ada caranya. Saya bilang, saya kasih tabel premi. Untuk usia kamu cukup kamu alokasikan segini aja gitu. Misalnya cukup sepertiganya aja. Sepertiga dari 2 M ya paling 700 ya. Kamu sisihkan 700 juta, udah bisa dapat pertanggungan sakit kritis 2 M, saya bilang gitu. Dan 700 jutanya bisa kamu cicil pula gitu. Kayak gitu sih. Jadi jualan sakit kritis itu harus jual eh, total premi yang dia setor dibanding dengan UP yang dia pasti akan cair gitu loh. Bayangin produk kita itu ya sakit cair, tidak sakit langsung meninggal juga cair, tidak sakit tidak meninggal, sehat terus. UP-nya juga cair, saya bilang. Nah, ini produk kita tuh luar biasa. Jadi saya selalu kalau untuk masuknya pakai PCB 88. PCB 88 ya, Ci, ya Hmm. berarti. Nah, Oke. PCB 8 di situ saya malah lebih banyak jualan. Kalau asuransi kesehatan itu kan maksudnya gini ya, itu wajib banget lah orang punya. Saya nggak usah terlalu banyak ngomong lah gitu. Intinya kalau lu nggak punya, malu kebangetan, nekat gitu loh. Nah, Mm-mm. tapi memang kalau ternyata orang yang memang belum punya, ya kita bantulah. Saya lebih ke arah kalau orang yang mau asuransi kesehatan, saya bantu sih gitu. Kepengen nggak jualan asuransi kesehatan? Sebenarnya ya nggak kepengen-kepengen banget gitu ya, karena kan servicingnya kan juga repot. Tapi saya juga bukan tipe agent asuransi yang eh, menolak asuransi kesehatan. Kalau kita menolak asuransi kesehatan, berarti kita tidak menjalankan profesi kita dengan sempurna gitu ya. Jadi saya masih termasuk orang yang orang mau asuransi kesehatan pun saya masih jual gitu. Karena saya dengar ada beberapa leader yang nggak mau jualan asuransi kesehatan kan ya, gitu. Kita tapi lebih arah servicing lah gitu. Nah, saya lebih menargetkan jualan PCB 88. Kalau udah keluar premi dan dia ternyata PCB 88 merasa kemahalan, baru saya keluarin PCA sih, gitu. PCA Oke, kan jadi lebih ya 20% lebih opsinya murah. lebih murah ya, Ci, ya, Mm-mm. karena ada Mm-mm. PCA. Iya, gitu. Jadi PCB 88 lebih enak ngomongnya sih, karena sakit cair, meninggal cair, sehat pun cair gitu. Iya, iya, Jadi benar. ibaratnya benar-benar kita nukerin uang kecil dengan uang gede gitu. Jadi total uang yang dia setor berapa, lihat di tabel premi. Nah, terus dan itu boleh dicicil selama 5 tahun misalnya gitu. Nah, ditukarkan dengan itu. Nah, kalau dia udah komplit kemahalan, baru kita keluarin jurus kedua gitu. Nah, yang ketiga itu yang antisipasi resiko ketiga tadi, yang RIP tadi ya, jaga keluarga. Jaga keluarga yaitu asuransi jiwa gitu. Itu sih, itu cara masuk ke segitiga asuransi sih. Mm-mm. Oke, jadi yang Cicia jual berarti pertama, sorry, maksudnya setelah kesehatan kritis dulu ya, bukan asuransi jiwanya Mm-mm. ya berarti ya. Mm-mm. Oke. Heeh. Oke. Asuransi saya lebih suka maunya menargetkan masuk ke asuransi sakit kritis sih. Mm-mm. Oke. Ya. Mm-mm. Ya, 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 ya. Mm-mm. Oke, Ci. Mm-mm. Mm-mm. Oke, Iya. Ci ada lagi slide-nya atau boleh buka pertanyaan nih, Ci, buat teman-teman di sini? Boleh buat Boleh ya. teman-teman. Mm. Saya stop Oke, sharing. ya, oke. Oke, teman-teman, boleh nggak teman-teman kalau misalkan ada mau tanya, langsung aja unmute, atau kalau enggak, misalkan teman-teman mau chat juga nggak apa-apa nih ya. Jadi nanti Mm-mm. bisa aku bacain. Ayo, silakan teman-teman.
Nah, sambil nunggu pertanyaan ya, Ci. Hmm. Ci Caca pernah jual asuransi kritis atau jiwa paling besar UP-nya berapa, Ci? Hmm. Sebenarnya ya teman-teman, saya tuh orang suka pikir saya tuh bakal jualan cash gede-gede ya. Saya tahun 2001 jadi agent, fokus saya memang jualan. Tapi Hmm. sejak 2002 sampai dengan hari ini, itu fokus saya itu adalah ngajarin orang jualan. Ya Hmm. kan? Kita sebagai leader Ya, kan bisnis kita kan begitu, ya kan? Bisnis betul. kita tuh sebenarnya bukan jualan asuransi, teman-teman. Jangan salah ya. Bisnis kita adalah bisnis ngajarin orang jualan. Nah, dari 2002 sampai dengan hari ini tuh fokus saya tuh selalu mikirin cara jualan yang simple, yang supaya bisa diduplikasi oleh tim saya. That's why saya tuh kadang-kadang kalau develop cara jualan itu saya praktek ke lapangan. Nah, praktek ke lapangan ternyata orangnya mau nih gitu ya. Nah, closing Ya. nih gitu. Nah, itu saya langsung patenkan itu jadi cara jualan. Otomatis semua yang cara jualan saya itu nggak bisa yang gede-gede karena mesti custom, mesti cocok dengan agent-agent kita juga kan market yang banyak gitu. Jadi saya jualan paling besar itu hanya 60 M sih gitu. Satu aja, itu pun satu aja gitu. Selebihnya mah saya selalu develop UP itu ya paling kalau Hmm. zamannya saya 5 M, presentasi properti ABC 5 M, ya kan? Presentasi aset cermin itu juga sakit kritis itu juga 2 M, 5 M gitu. Itu sebenarnya semua yang bisa dipakai oleh banyak orang sih. That's why Hmm. That's why saya jualannya juga segitu. Karena misalnya waktu bikin presentasi properti ABC itu kan 5 M dulu. Aset O- cermin itu dulu juga Oke. kita yang develop kan. Nah itu semuanya tuh yang bisa diterima oleh banyak orang. Nggak pernah punya fokus untuk, oh targetin ini bisa closing gede gitu. Nggak pernah ya. Oke. Nah, kalau gitu pertanyaannya sekarang yang lain ya, Ci ya. Pertanyaannya adalah CUP Mm-mm. terbesar yang pernah dibayarkan nih di FP1, di agensinya Cica, Mm-mm. berapa, Ci? Supaya teman-teman di sini ini pede gitu loh, Ci, jualan asuransi jiwa atau kritis. Kadang-kadang kan orang bertanya, Mm-mm. ini bener nggak sih? Nanti Mm-mm. nggak cair, nanti sulit, dan lain sebagainya. Mm. Nah, boleh nggak, Ci, dikasih insight nih yang sudah pernah cair berapa ya, Ci? UP Jiwa UP kalau jiwa, betul. FP1 kan FP1 saya nggak hafal ya. Tapi yang jelas kan kalau di Prudential kan kita yang udah pasti ingat banget, ingat nggak yang COVID yang Helen Hakim itu kan 30 M ya kan. Tapi kalau Ya, asuransi kesehatan kita sering kali testimoni klaim gitu itu di kantor ya miliar-miliaran ya sekarang kan. wow, Gitu. betul. Mm-mm. Ya, kalau udah asuransi kesehatan jiwa yang gede, yang yang, yang saya ingat ya cuma si Helen Hakim punya aja, yang Ya, tiga ya, puluh tiga m puluh miliar. Mm-mm, iya. Oke. Ricky kayaknya udah ada pertanyaan beberapa Ya, deh. Mm-mm, saya lanjut ya, Ci, pertanyaannya mm-mm, ya. Ci mau tanya kalau ketemu orang yang suka high risk bagaimana? mm-mm, 700 juta kalau masuk BCA dapat dividen sekitar 6%. mm-mm, Bisa tarik kapanpun. Ya, kenapa harus beli ini? Beli mm-mm. ini tuh apa ya? Beli 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 PCB. beli Mm. PCB mungkin ya. Iya, iya, iya betul. Ya. Ya, gimana Jadi nih, Ci? kalau oke, berapa persen? Tadi dia bilang 7%. 7% ya. Oke. 7% dividen. Mm-mm, Ya, tujuh betul. persen. Jadi kalau misalnya 700 juta, berarti kan kalau misalnya saya masukin ke present value 700 Ya. juta gitu ya. Terus rate-nya 6% gitu ya. Terus untuk menjadi 2 M, misalnya untuk menjadi 2 M ya kan kalau ini kan kita kan jadi 2 M ya. Ya. Itu butuh tunggu 18 tahun. Jadi kalau teman-teman Hmm. pakai ini ya. Ini jadi kalau 700 juta kita taruh 6% ya. Untuk menjadi 2 M itu perlu 18 tahun. Jadi kalau Hmm. namanya investasi itu Ya, betul. ada dua faktor. Ada faktor bunga, ada faktor waktu. Betul ya? Betul. Heeh. Kalau kita taruhnya bisa dapat 7%, itu berarti cukup 15 tahun. Betul ya? Nah, Ya. jadi saya bilang kalau investasi itu selalu ada dua faktor.
bunga, sama waktu. Nah, asuransi itu mencoret faktor waktu. Yes, Hmm. setuju. Saya bilang, eh, bisa nggak kejadiannya baru nabung nggak usah 700 juta, baru 3 bulan nabung, ataupun baru setahun kali, satu kali bayar, bayar tahunan gitu. Ya kan 700 Mm-mm, bagi 5 kan setahunnya kan cuma berapa gitu kan. mm-mm. Nggak taunya kejadian gitu. Ada resiko. Heeh, 2M langsung cair kan. Ya, itu yang Mm-mm. mahal ya, Ci, ya, beli Mm. asuransi. Karena kan kita kan tidak bicara waktu kita sehat. Kalau sehat, actually kita nggak butuh kantong Betul. ketiga. Ya, Kita butuh kantong setuju. ketiga karena ada resiko yang kedua dan yang ketiga kan, yang tidak sehat itu. Yang tidak sehat yang mengakibatkan kita kehilangan income gitu. That's why asuransi itu tidak bisa dibandingkan dengan instrumen keuangan yang investasi. Investasi itu boleh banyak opsi. Boleh taruh di BCA yang dividennya 6%, boleh beli emas, boleh beli properti, itu banyak opsi ya. Tapi kalau yang namanya asuransi dia stand alone, dia terpisah daripada investasi. Karena investment itu ada dua faktor, waktu dan bunga, persentase. Kalau asuransi dia mencoret faktor waktu gitu. Beda, Ya, oke. saya bilang. Itu sesuatu yang berbeda. Oke, terjawab Terjawab ya, nggak? Bro. Siapa nih tadi? KWNG. Mm-mm. KWNG. Bro Kwang, Koko Kwang. Oke, Mm. lanjut ya. Ci, Hmm. ada pertanyaan nih, Ci. Tadi kan Cici bilang ada namanya presentasi aset, cermin aset. Mm-mm. Selling aset cermin. Nah, seperti apa, Ci? Ada pertanyaan nih, Ci. Oh, eh, tapi saya udah nggak ada slide-nya loh. Itu nggak apa-apa ya. Jadi Nggak apa-apa, Ci. saya biasanya dulu ya kan, ini ceritanya kenapa bisa bikin aset cermin presentasi itu adalah kita menghadapi satu teman yang dimana dia tiap kali mau kita ajak ketemu, dia tuh udah tahu kita agen asuransi. Jadi dia bilang, kamu jangan ngomongin asuransi ya, saya nggak suka kalau asuransi gitu, saya anti asuransi gitu. Nah ya udahlah, kita kalau menghadapi orang kayak gitu kan, kita mau nggak mau kan eh, harus pikir gitu, ngomong sesuatu yang tidak bersifat asuransi gitu kan. Akhirnya ya udah, suami saya sih, si Edi yang kepikiran. Dia bilang, dia ketemu terus dia ngobrol. Dia bilang, eh, selama lu kerja, lu udah kumpulin aset apa aja nih, lu invest di mana aja gitu. Deposito lu punya dong gitu ya, punya, mungkin lu punya rumah gitu ya. Terus dia gambarin kayak kayak ta- eh, kayak segi apa kotak lah, misalnya. Jadi ini Hmm, ada deposito, terus dia naikin lagi ada saham, ada rumah, hmm, ada apa. ya. Jadi kan tinggi gitu ya, kayak kayak gitu, kayak ada satu itu tinggi gitu kan. Asetnya dia kan numpuk-numpuk makin tinggi. Nah, kita bilang, tapi aset ini bisa hilang dalam sekejap. Dalam apa yang menyebabkan aset ini bisa ambruk dalam sekejap? Sebenarnya yang bisa mengakibatkan aset ini hilang dalam sekejap itu kalau kita boros ataupun judi gitu ya. Itu yang bisa bikin kita tuh aset kita tuh hilang dalam sekejap. Tapi misalnya nih ya, kita tuh tapi ada yang penyebab yang berikutnya, yaitu kalau sakit keras sehingga sakit parah sehingga menghabiskan uang banyak gitu ya. Nah, itu juga aset kita bisa hilang dalam sekejap. Nah, yang pertama tadi yang boros atau judi kita bisa kendalikan. Tapi ya udah, nggak usah eh, berteman sama penjudi, tidak usah boros-boros gitu ya. Itu kita pasti tidak akan hilang dalam sekejap aset kita. Tapi yang kedua ini, yang penyebab kedua sakit kritis itu tidak bisa kita kontrol dalam hidup kita, Hmm, ya kan? Nah, jadi kita ada satu konsep nih, kita bilang konsepnya itu adalah kita tuh bikin aset cermin. hmm. Aset cermin itu terus dia gambarin ada satu garis di tengah itu kayak cerminnya. Terus dia bikin aset kayak pakai Yang sama. titik-titik gitu, yang sama gitu bentuknya ya, titik-titik-titik gitu ya. Tetapi masih dalam bentuk titik-titik gitu. Artinya belum real lah ya. Nah, aset ini menyerupai aset kita. Jadi kalau kita punya aset di sini 5M gitu ya, kita bikin aset cerminnya 5M. Nah, 5M aset cermin ini belum akan jadi realisasi kalau belum terjadi sakit kritis. Begitu sakit kritis terjadi, ini langsung immediately akan jadi aset real. Terus yang titik-titik itu dia langsung digambarin jelas gitu.
kayak di hukum tadi Hmm. jelas gitu. Ini jadi langsung aset real. Jadi otomatis kalau kita sakit kritis, yang kita habiskan kita boleh pakai aset yang cermin tadi gitu. Jadi aset kita Hmm. jadi utuh gitu. Oke, jadi aset realnya Heeh. aman ya, Ci. Aset realnya aman. Nah, kayak Oke, dulu kan bagus. kita kan zaman dulu kan nggak ada asuransi kesehatan ya teman-teman. Kalau itu kalau ingat presentasi dulu itu kan kita tujuannya untuk orang beli sakit kritis, CCB, CC Ya, gitu. Karena memang nggak ada asuransi kesehatan. Kalau sekarang kalau aset cermin itu mungkin lebih real untuk asuransi kesehatan ya, betul nggak? ya, betul. Mm. Zaman dulu kita nggak ada asuransi kesehatan. Oke, Mm. pertanyaan berikutnya ya, Ci. Lanjut ya. Masih banyak banget nih, Ci, yang mau tanya nih, Ci. Mm-mm. eh Pertanyaan berikutnya adalah, Ci mau tanya nih, apa sih Mm-mm. yang beda asuransi, eh sorry, apa yang beda Prudential di agensi sama di bank? Karena cukup banyak saya menemui nasabah, Mm-mm. udah nggak mau buka lagi di agent, karena udah ada di, dia sudah punya di bank, karena dia mungkin nasabah prioritas dan lain sebagainya. Nah, Mm-mm. kira-kira ada nggak Ci ilmu yang bisa menjelaskan kenapa dia harus buka sama kita sebagai agensi? Hmm. Ya, kita bilang udah jelas kalau misalnya asuransi kebanyakan kan orang kan untuk jangka lama ya, jangka waktu yang lama. Kalau misalnya kita beli sama bank, RM-nya itu karyawan. Jadi Hmm, eh, itu bisa orangnya nggak lama nanti udah pindah ke bank yang lain gitu. Jadi kalau kamu beli sama bank, kamu nggak punya orang satu agen yang attach aja sih gitu. Lebih nyaman kalau misalnya kita untuk yang jangka panjang kan kita kepengennya tuh ada orang yang standby untuk ngelayanin kita. Walaupun sebenarnya actually itu bisa sih langsung ke CS ya. Kalau di Prudential kan ada CS ya, juga ya. Nah, tapi kenyataannya di lapangan orang lebih demen tuh ada satu agen yang bisa servicing kita kalau ada apa-apa kita tinggal WA. Kan nyaman ya kalau kita perlu ada masalah apa kita tinggal WA aja agent kita. Di bank sih kamu akan ketemu orang RM-nya beda-beda sih. Tapi kalau you're okay with that, it's okay gitu. Saya sih hmm, tipenya tuh oke, ya nggak pernah memaksa orang sih. Semakin kita nggak maksa orang, semakin orang akan merasa nyaman. nyaman. Kita membantu orang membeli. Kalau dia kita nggak menjual ya, kita membantu orang membeli. Kalau dia merasa oke dengan kita, dia akan beli sama kita sih, gitu. Oke, Ci. Ci, BTW kalau ada orang berpikiran mending simpen emas daripada beli asuransi jiwa, biasanya Mm-mm. Ci Caca gimana nih cara ngarahin? Apalagi kan emas ini kan sempat harganya sempat naik ya, Ci. Mm-mm. Ya, saya bilang benar-benar harus bedakan investment dengan asuransi jiwa. Asuransi jiwa itu bukan investment sih. Itu adalah asuransi jiwa itu adalah produk keuangan yang menurut saya sih yang paling dia tidak ada produk pembandingnya. Dia nggak ada substitute produknya kalau asuransi Hmm, asuransi itu. Karena asuransi itu yang mencoret faktor waktu tadi gitu. Jadi kalau kamu bicara eh, lebih baik eh, asuransi apa beli emas atau apa, berarti kamu asumsi kamu di kondisi nomor satu tadi gitu. Yang terjadi hanya nomor satu. Jadi makanya di kantong investment itu I itu kamu boleh banyak opsi, boleh boleh hmm, emas, boleh properti, boleh apa. Nah, tapi P ini adalah satu kantong yang benar-benar different dengan investment sih, gitu. Jadi saya nggak mau dianggap dibandingin. Asuransi hmm, itu tidak bisa dibandingin dengan investment. Asuransi itu adalah produk keuangan yang paling canggih yang pernah diciptakan di muka bumi ini, menurut saya, ya, yang tidak ada substitute produk. hmm, Cuman ada brand aja, brand A, brand B, brand C gitu. Tapi ya, asuransi itu adalah kantong uang yang ketiga tadi, yang dia mengantisipasi kalau yang resiko kedua sama yang ketiga terjadi. hmm. Kalau misalnya yang tadi dia bilang lebih prefer emas, maksud kamu, maksud Bapak ngomongin yang kantong kedua kan ya? Karena kantong ketiga benar-benar terpisah dari investment gitu. Oke, Balikin jadi aja ke situ. betul. Jadi intinya kita kan jelaskan dulu di depan ya, Ci, tentang rekening S, SIP ini mm-mm. supaya mereka Saving tahu investment product. ya pemahaman dari sebenarnya Mm-mm. antara investasi dengan proteksi seperti itu ya, Iya, Ci ya. Oke, bener-bener kita nggak mau disamain sih. Jadi ini nggak bisa betul. bilang prefer eh, emas daripada proteksi itu nggak bisa. Ya, ya, Hmm, setuju.
Ya, even sebenarnya saya prefer asuransi kesehatan atau asuransi sakit kritis pun sebenarnya actually is different. Asuransi kesehatan uangnya dibayarkan ke rumah sakit. Kalau asuransi sakit kritis dibayarkan ke rekening kita. Hmm, Dan kita butuh semuanya gitu. Harus komplit tiga-tiganya. ya, Mm-mm. betul. Mm-mm. Oke, Nggak bisa lanjut, Cik. kita bilang mau nutup ini, buka ini, nutup ini buat buka ini, nggak bisa. Eh, eh, Ya, Kalau mau yang komplit memang harus tiga-tiganya gitu. Cuman yang ada adalah skala prioritas mau yang mana dulu gitu. oke. Dengan catatan tadi ya, Cik, kalau kritis 5 kali dari penghasilan, Mm-mm, ideal, ideal. Saya bilang ideal, ideal, tapi idealnya minimum ya, at Cik. least punya dua. Kalau jiwa, kalau Jiwa, idealnya Kalau jiwa itu saya kembali lagi adalah kalau untuk adalah biaya hidup bagi bunga. biaya hidup dibagi Mm, bunga, mm, bunga sekarang. Oke, Iya. Jadi biaya hidup orang yang setahun. ya bukan biaya hidup orang eh, apa anaknya atau tertanggungnya ya dependennya biaya hidup terdependennya itu dibagi dengan suku bunga. Jadi saya kadang-kadang kalau ide-ide jualan itu jualan jiwa itu bisa macam-macam sih. Jadi ada Mm-mm. yang untuk resiko anak yang dia masih ada punya dependen gitu ya. Itu saya sering bilang kamu pernah denger yang namanya perpetual income nggak? Jadi kan selama kita masih sehat kan kita ada income kan. Betul. Tapi ada yang namanya perpetual income. Nah, terus orang pasti bilang, apa itu perpetual Apa income? tuh? Betul. Perpetual, coba kamu Google, saya bilang. Hmm. Perpetual itu artinya tuh berkesinambungan tidak akan putus selamanya, gitu. Hmm. Hmm. Saya bilang, income kita kan tujuannya untuk biaya hidup di anak-anak kita ya, anak dependen kita lah, saya bilang. Tapi kan what happen kalau income kita tiba-tiba hilang, gitu kan? Eh, Betul. Mereka harus continue gitu kan. Nah, jadi eh, bisa nggak sih caranya supaya income kita tuh continuous, nggak pernah putus? Saya bilang caranya adalah income kita dibagi dengan suku bunga. Itu Ya. adalah eh, uang pertanggungan asuransi jiwa yang harus kita punya gitu. Kalau Income ini kita maksudnya income apa, Ci? Income setahun atau income gimana? setahun, kan bunga juga Oke. setahun. Ya, Contoh, ya, ya. contoh income-nya berapa? 1 M. Anggaplah 1 M, Ci. Income-nya setahun. Atau boleh, atau Dibagi, anggaplah 6% ya. ya oke. Berarti 1 M dibagi dengan 6%, berarti bagi 0,06. Ya, Kalau income 1 M sih gede ya. Ya kan? ya. Nah, berarti dia harus punya eh, 1 M bagi 0,06, 16 M. 16 miliar. Hmm. Oke. Dia harus punya aset, bukan aset lah, bukan asuransi lah ya. Dia harus punya aset 16 M yang bisa siap didepositokan dengan bunga 6%, maka akan menghasilkan income berbentuk bunga sebesar 1 M. Hmm. Kalau punya 16 M, kamu udah punya perpetual income selama 1 M seumur hidup selamanya. Betul nggak? Hmm. Betul, betul. Artinya income 1 M itu akan datang terus gitu. Karena Iya. dengan 16 M kita bagiin, kita deposit, kita bisa investkan dengan bunga 6%, itu akan dapat income 1 M terus kan. Even Mm-mm. walaupun kita udah nggak kerja, nggak apa, asal kita punya aset 16 M itu, income 1 M akan datang terus. Nah, udah punya Yes. uang nganggur atau kita bilang yang benar-benar kita bisa sisihkan di kalau terjadi apa-apa anak kita udah punya eh, kita udah punya aset 16 M yang siap didepositokan 6 M 6% dapat 1 M, jadi income kita sebenarnya nggak akan putus Ya. gitu. Mm. Biasanya sih income bagi suku bunga atau biaya hidup bagi bunga. Biasanya saya bilang perputaran income itu kan berarti income bagi bunga, ya kan? Tapi kalau misalnya dapatnya terlalu tinggi gitu ya, saya bilang at least ya, Ya. sebenarnya at least itu adalah biaya hidup bagi bunga. Saya bilang. Hmm. Nah, income boleh 1 M, tapi biaya hidup sebenarnya keluarganya nggak butuh satu Nggak M sampai. ya kan? Ya, Misalnya betul, Ci. eh, 50 juta gitu ya sebulan. Kalau 50 juta kan berarti 600 juta ya kan? Nah, at least kamu harus punya 600 juta bagi 0,06, 10 M lah. Hmm. Gitu. Jadi kalau punya 10 M, artinya 10 M itu
siap didepositokan 6%, maka dapat Yes. 600 juta setahun. Ya, betul. Ya, itu kalau cara hitung UP gitu sih. Oke. Mm. Oke, Ci. Ini ada pertanyaan, Ci. Ada ide nggak, Ci, kalau misalkan saya mau jual PSP atau Prusmat Plan? Karena ya tadi, Ci, selama ini jual PSP ada beberapa teman Mm-mm. yang di compare dengan deposito ya masih mungkin Mm. lebih bagus deposito seperti itu infonya karena begitu karena Mm-mm. jangkanya lebih pendek gitu loh, Ci. Mm-mm. Eh, PSP itu sebenarnya satu paket dengan perumahan sih. Kalau menurut saya sih eh, memang apa PSP itu kan murni investment ya, nggak ada asuransinya sih. Jadi akan sangat gampang untuk dibandingkan dengan investasi sih. Jadi memang kalau kita compare secara bunga atau apa, PSP itu nggak menjadi lebih baik untuk kalau orang yang bisa menemukan investasi yang lebih baik. Betul ya? Hmm, Nah, itu juga jangan dipaksa, ya kan? Jadi kalau misal PSP itu menurut saya kalau ada orang yang memang benar-benar kepengen uangnya itu keluarnya berkala. Kalau misalnya hmm, investasi di tempat lain kan kita nggak bisa ngatur tuh keluarnya berkala, ya kan? Nah ini lebih ke arah kita misalnya udah kepengen ada satu tujuan yang maunya keluarnya bertahap berkala supaya kita nggak langsung sekaligus kita ambil. Nah itu PSP cocok gitu. Makanya saya bilang itu untuk pensiun yang dimana kita nggak sekaligus kita ambil keluar sehingga kita jadi lebih boros gitu kan, gitu. Lebih harus ke arah ada tujuannya sih. Kalau eh, di compare dengan investasi teman-teman jangan coba untuk bilang enggak kok PSP lebih bagus investasinya enggak sih kalau menurut saya gitu tapi eh, dia bisa keluarnya berkala kalau punya tujuan untuk keluarnya berkala PSP itu bagus gitu jangan maksa juga. yes, betul. Mm-mm. Ya karena Oke, it's not about tentang mana lebih bagus gitu kan. ya, Mm. betul. Oke, Ci. Nah, Mm-mm. Ci, sekarang kita ada pertanyaan nih, Ci, Mm. tapi pertanyaan bukan untuk materi jualan, tapi materi tentang bagaimana ngembangin bisnis di Prudential lebih ke rekrut, Ci. Nah, Mm-mm. ada pertanyaan, Ci, gimana sih cara awal Cia dulu mengembangkan tim bisa jadi sebesar sekarang dan Mm-mm. cara maintenance-nya bagaimana nih, Ci? Mm. Ya jadi eh, sebenarnya kalau eh, rekrut itu kan jualan juga ya, jualan bisnis, ya kan ya. Ya, Jualan bisnis gitu. Jadi, tapi kita jualan bisnis kita itu ya kebanyakan orang saya udah tahu kalau misalnya jualan bisnis kita pasti orang akan merasa ah susah lah jadi agent kok nggak pinter ngomong bla hmm, bla bla gitu kan. Nah ya, jadi biasanya saya kalau mau jualan bisnis itu saya tuh mulai dengan pasti dong ya sebelum sebelum saya presentasi rekrut pasti kan saya pengen tahu dulu hot buttonnya dia apa kan. Nah kalau hot betul, button itu dulu kita namanya prabi OP. Jadi sebelum kita menceritakan bisnis kita kan kita harus mengetahui orang itu siap untuk direkrut apa enggak. Jadi that's why harus ada prabi OP. Nah dulu sebelum belajar six open question, sebenarnya actually suami saya sih yang banyak melakukan pra BOP ke teman-teman gitu. Jadi tiap hari teman-teman ya saya lihat dia keluar aja, keluar bikin janji ngopi atau apa, bilang tukar info, ada kang tahu apa gitu. Nah dari situ saya liatin ya, dia tuh sebenarnya melakukan six open question tapi sebagian ya pasti cerita tentang bisnis yang sedang dikerjain oleh lawan bicara dia, ya kan? Bisnis gimana, bla bla bla. Tapi dalam kepala tuh dia sebenarnya hitung. Kita kalau tahu bisnis orang, kita tanya omsetnya dia sama persentase keuntungannya, kita ketahuan kan profitnya jadi berapa, income-nya dia berapa kan, gitu. Nah, kalau udah tahu dia kondisinya gimana, terus biasanya dia akan nanya, kira-kira bisnis lu tuh 5 tahun ke depan tuh bakal eh, bisa jadi double nggak, atau jadi triple, atau jadi 5 times nggak gitu. Nah, jadi itu biasanya bikin orang tuh mikir, ah susah lah kayak gitu. Nah, padahal kita hitung kan sebenarnya income-nya dia kalau mau jadi 100 juta dia harus mentriplekan atau tentang bisnisnya dia lah. Intinya tuh kalau six open question itu kalau yang sekarang temen-temen pakai six open question aja. Six open question itu kan ada 6 pertanyaan ya. Satu, kita mengenai job desk-nya dia, pekerjaan dia apa. Kedua,
apa yang dia suka dari pekerjaannya dia, ya kan? Yang kedua ini untuk membantu kita bisa nanya yang ketiga, apa yang dia tidak suka dari pekerjaannya dia. Jadi itu udah hot button dong sebenarnya kan. Nah, terus udah yang keempat adalah kita bilang, kebayang nggak 5 tahun lu bakal jadi apa? Itu membuat orang jadi mikir sebenarnya 5 tahun ke depan dia bakal kemana gitu kan. Kalau nggak kemana-mana ya bikin dia jadi merasa, aduh, eh, buat apa diterusin gitu kan. Nah, yang kelima adalah eh, kita bilang kalau misalnya ada satu kesempatan lu pengen eh, apa eh, mencoba peluang baru, kira-kira apa karena apa gitu? Apa yang lu kejar gitu? Apakah income-nya yang lebih baik atau segi waktunya yang lebih baik atau apa gitu kan? Jadi kalau dia kepengen coba bisnis baru, apa yang dia pengen capai gitu lah. Intinya apa yang dia belum capai dalam hidupnya dia kan. Nah yang keenam adalah lu terbuka nggak untuk tahu satu peluang yang dimana misalnya dia tadi bilang dia yang tidak suka dari pekerjaannya misalnya apa? Misalnya ngurus karyawan gitu, ngurus orang susah gitu, ngurus tukang susah gitu ya. Nah, lu terbuka nggak untuk satu pekerjaan yang di mana lu nggak usah ngurusin tukang, atau lu terbuka nggak untuk satu peluang yang di mana tidak ada hutang gitu, misalnya ya. Kan tergantung dari kita pertanyaan yang kita udah ajukan, dia pasti punya hambatan kita yang simpulkan kan. Nah, lu terbuka nggak gitu. Nah, kalau udah terbuka, kita baru presentasi BOP gitu. Nah, BOP itu bisa bawa ke kantor. Kalau zaman dulu sih saya selalu bawa ke kantor kalau bisa. Jadi suami suami saya yang pernah BOP terus dia bawa orangnya ke kantor untuk BOP. Tapi kalau in case teman-teman susah untuk ngajak ke BOP, teman-teman juga harus bisa BOP-in sendiri menurut saya, ya. Karena kan kita harus bisa jualan bisnis kita. Nah, kalau BOP sendiri gimana nih caranya? Saya selalu ngajarin tim saya, kamu kalau mau BOP, kamu harus kasih tahu orang apa yang lu kerjain sekarang sehari-hari. Karena orang ya nggak mungkin mau join kita, karena mereka udah kebayang, ah susah lah jualan asuransi. Kita kasih lihat aja, sebenarnya jualan asuransi itu not that hard gitu loh, nggak terlalu susah-susah banget. Gue sehari-hari cuman ceritain orang begini aja, lu suka nggak suka, lu harus punya 3 kantong uang. Nah, habis itu saya presentasi gitu, seakan-akan kayak mau jualan gitu. Nah, dari presentasi itu kita bilang susah nggak? Lu merasa gue ngomongin hal yang kehidupan nggak sih? Nah, dari situ orang akan menentukan kantong ketiganya dia, dia mau yang mana. Terus suka bantu dia beli, gitu doang, gitu. Nah, jadi kita teman harus show them Ya. how to do, menurut saya. Hmm. Karena kalau enggak, orang akan merasa susah, gitu. Yes. Nah, misalnya habis itu kan saya kayak mau jualan kan, saya tunjukin nih, kalau misalnya ini untuk UP segini, tabel premi, harus dijadiin angka sih teman-teman. Contoh misalnya, Hmm. ujungnya kita dapet eh, case itu, satu case, nggak usah gede-gede lah ya, 20 juta lah misalnya preminya ya satu orang misal beli sakit kritis itu preminya 20 juta itu kecil banget kan ya kalau 20 juta ya benar nggak ya kan Ya. nah saya akan bilang teman-teman harus giring ke 400 juta teman-teman kenapa harus 400 gampang aja hitungnya sih saya selalu bilang oke kalau 20 juta kamu ada nggak 20 orang teman atau saudara yang dukung kamu di bisnis ini yang kamu bisa ceritain tentang 3 kantong uang ini gitu ya. Dan orang harusnya mau beli gitu. 20 orang aja gitu, teman atau saudara kamu. Pasti ada dong, ya kan? Kalau 20 juta kali 20, 400 dong. Berarti omset kamu 400 juta. Komisi kita itu sekitar 25%, saya bilang. Jadi kalau 400 kali 25%, income kita 100 juta. 100 juta selama setahun. Lumayan dong untuk income tambahan kamu, saya bilang gitu. Ya kan? Tapi angka ini bisa lebih gede, tergantung. Kalau kamu mau jualan lebih banyak, ya income-nya lebih gede. Jadi angkanya kamu yang kontrol, income kamu yang kontrol, gitu. Nah, terus habis itu saya bilang, tapi ya ini adalah kantong uang terkecil di Prudential. Hmm. Yang tadi saya kasih tahu itu adalah komisi Ya. dan bonus lah, saya bilang ya. Ada kantong uang kedua, saya bilang. Kantong uang kedua yang lu di Prudential juga ada 3 kantong uang yang kamu bakal dapat, saya bilang. Kantong pertama adalah kantong komisi dan bonus.
ya. Itu Yes. adalah kantong uang terkecil di Pru. Nah, orang kan jadi penasaran, kantong kedua apa gitu kan. Nah, kantong keduanya itu kita namanya overriding. Hmm. Waktu kamu eh, jualan 400 juta, kamu ajak orang 4 orang untuk masuk ke jadi tim kamu. Kamu keroyokan 400. Ya padahal jualan pribadi aja 400 ya kan. Ditambah 4 orang pasti lebih dari 400 ya. Nah, kamu udah bisa jadi leader namanya Associate Agency Builder. Builder. Nah, kalau kamu bisa jualan 400 juta dan punya income 100 juta, kamu bisa nggak bantu orang punya income 100 juta juga? Bisa dong, ya kan? Kalau kita bisa lakukan, kita bisa bantu Ya. orang kan? Nah, bantu 4 orang aja saya bilang gitu. Nah, dari setiap orang yang kamu bantu punya income 100 juta, kamu dapat 75 juta. Kalau 4 orang, kamu bantu 75 kali 4, 300. Itu kantong uang kedua, saya bilang. Kantong pertama kamu dapat cuma 100, tapi kamu jangan lihat 100-nya. Itu uang uang terkecil, kantong uang terkecil di Prudential. Kalau kamu datang ke Prudential hanya menikmati kantong uang pertama, ya jelas saya juga nggak mau, saya bilang. Kalau saya taunya di Prudential cuma kantong uangnya cuma jualan dapat komisi, nggak pernah mau join saya. Saya justru tahu bahwa ada kantong uang kedua dan ada kantong uang ketiga yang membuat saya akhirnya mau join gitu. Jadi saya bilang kantong uang kedua aja kamu udah bisa dapat 300 kalau kamu bisa bantu 4 orang punya income 100 juta juga. Hmm. Boleh lebih nggak? Boleh silakan. Boleh. Mau 10 boleh gitu. Mau 15 boleh. Pokoknya kalau 1 orang yang kamu bisa bantu dia punya income 100 juta, kamu dapat 75 juta. 75% dari income-nya dia. Teman-teman bisa nggak kalau misal BOP ngomongin itu aja? As simple as that gitu. Habis itu kalau misalnya kantong ketiga apa tuh? Dia bilang, wah kita kalau gambar tuh ya kantong uang tuh kalau komisi dan bonus kan kecil. Habis itu nanti ini kantong uangnya lebih besar. Nah satu lagi yang lebih besar lagi gitu ya, yang royalti kan, Ya. royalti. Saya kadang nggak mau kasih tahu semua. Saya bilang kamu ke kantor deh. Nanti Hmm. kamu dengerin sendiri. Gitu. Teman-teman pasti Yes. agak kesulitan untuk ngejelasin yang royalti kan. Kalau memang Ya. masih baru, nggak usah dipaksa untuk harus bisa ngejelasin tentang royalti. Suruh datang, ini urusan uang gede. Dia harus datang untuk dengerin. Gitu. Udah, as simple as that. Saya rasa semua orang bisa. Agent baru aja, saya ngajarin dia bisa BOP seperti itu. As simple as that. Yes. Mm-mm, gitu. Oke. Ya, terjawab ya. Tadi ya, teman-teman ya. Oke. Cik ada pertanyaan lagi nih, Cik. Tapi back to eh, selling ya, Cik ya. Pertanyaannya, Mm. Cik, gimana sih caranya Mm-mm, follow up ke nasabah yang bilang pikir-pikir, ya kan? Karena kan mm-mm, tadi infonya nasabah nggak suka dikejar, mm-mm, gitu. mm-mm. Oke, Iya. terus lanjut ya, Cik ya. Sekalian aja, kenapa Prudential untuk kita eh, bukan kompetitor gitu kan ya? Apa yang Mm-mm. membuat Prudential lebih spesial terhadap kompetitornya? Nah, itu Cik, dua pertanyaan Cik, sekalian. Hmm. eh kenapa Prudential? Kalau sebenarnya mau dimanapun juga teman-teman bisa sukses. Saya, kalau saya selalu ya, baik jualan maupun rekrut, saya tidak pernah mau menjelekkan kompetitor sih. Kalau dari dulu, saya selalu, kalau misal jualan, kenapa Prudential, saya selalu bilang, ya kalau beli produk itu kan ada, kamu lihat dari segi produknya, satu ya, memang ada 3 hal sih. Kamu lihat produk, lihat perusahaan, sama yang ketiga lihat agent, ya kan. Kalau produk, tipis-tipis lah, 11-12 hampir sama semua. Perusahaan saya bilang semua bagus, saya bilang gitu. Maksudnya asal kamu pilihnya yang asing gitu, yang udah ratusan tahun semua bagus, saya bilang. Ya, Prudential terbesar di UK, IA terbesar dari Amerika, Manulife terbesar dari Kanada, AXA Prancis terbesarnya. Terus apa lagi? Allianz Jerman, all good, saya bilang gitu. Ya, nggak ada yang jelek. Terus yang keempat agent, ketiga agent kan saya bilang.
Nah, sebenarnya kalau kamu produk nggak usah terlalu banding lah. Kamu capek-capek banding sampai gimana pun ujung-ujungnya kamu akan mengambil kesimpulan, oh sama aja sih gitu ya. Nah, perusahaan asal kamu pilih salah satu dari mereka, oke, saya bilang gitu. Nah, tapi yang paling penting yang bisa ngebedain adalah agency. Agent itu kalau bisa kamu cari yang bisa kamu jadiin teman seumur hidup. Saya bilang gitu. Ya. eh apa yang kamu bisa jadiin seumur hidup, yang kamu bisa easily contact lah gitu. Jadi yang eh, enak gitu, gitu. Nah, terus saya bilang, menurut survei orang beli karena apa? Karena kan yang perlu dipertimbangkan kan tiga macam. Nah, tahu nggak menurut survei? Surprisingly, orang beli karena produk tuh cuma 20%, karena perusahaan 20%, tapi karena agent itu ternyata 60% gitu. Nah, itu sebenarnya kan berarti saya jualan diri saya. Kalau saya jualan diri saya itu nggak bisa dibandingin. Saya pernah ngalamin ini yang jualan dulu ya, nanti baru rekrut ya. Saya pernah jualan ke orang yang saudaranya sendiri jadi agen asuransi ya, saudara dekat lah. Tapi dia nggak nyaman karena saudaranya tuh ngejelekin Prudential gitu. Sedangkan saya tidak pernah ngejelekin asuransi lain gitu. Jadi mentality seperti itu yang saya selalu pegang. Sebenarnya untuk rekrut juga sama ya. Saya juga pasti akan sebenarnya kalau kamu join dimanapun juga gitu, eh, semua bagus. Soal kompensasi mana ada sih perusahaan yang mau bikin kompensasinya jauh lebih jelek. Mestinya mirip-mirip lah gitu ya. Tapi di bisnis ini kamu sangat tergantung dengan siapa coach kamu yang akan membantu kamu untuk menjadi bisa di bisnis ini gitu. Ada orang yang bisa membimbing kamu, empower kamu dari nggak bisa jadi bisa gitu. Karena jujur tugas saya sebagai leader adalah membuat kamu bisa gitu. Kamu cukup modalnya mau aja gitu. Kalau kamu mau yang ini di situ saya sebenarnya ngejual diri saya ya. Saya adalah coach yang akan mengantar kamu, membuat kamu jadi bisa. Kamu nggak usah pusing kalau kamu bilang, oh susah ya atau apa ya. Itu tugas saya, gitu. Kamu tinggal modalnya mau atau tidak. Saya yang akan mengantar kamu menjadi bisa, gitu. Nah, untuk bisnis ini kamu harus mikir ada coach mana yang bisa membuat kamu menjadi bisa. Coach yang udah proven gitu, bahwa dia sendiri bisa lakukan dan dia bisa transfer ilmunya ke kamu gitu. Ya udah jualan inilah agensi dan diri kita yang tidak bisa compare dengan perusahaan asuransi lain gitu sih gitu. Oke, Mm, sangat masuk akal ya, Ci. mm, Oke, Ci, yang pertanyaan pertama, Ci, tadi ada mm. pertanyaan Yang tadi. pertama apa ya tadi? Yang pertama pertanyaannya adalah caranya gimana, Ci, kalau saya Oh, mau follow up udah. nasabah, betul? Yang bilang nanti Mm, pikir-pikir, ya kan? mm, Nah, mm, mm. Teman-teman, memang kalau pikir-pikir ya teman-teman yang paling enak itu sih memang kayak refresh dia lagi ya. Eh, saya sih ini memang ada juga ya yang dia bilang dia pikir-pikir terus tahu kok dia tenggelam sama sama pekerjaannya dia terus dia ini lagi kan. Nah, terus kita ya nggak apa-apa follow up aja, follow up misalnya gimana nih yang kemarin gitu. Saya ngerti sih kalau kamu kalau asuransi itu memang sesuatu yang kayak belum prioritas. Beda dengan kita beli makanan, beli baju yang kita udah merasa butuh saat ini gitu. Asuransi itu kan memang membeli sesuatu yang kita rasanya belum butuh. Tapi kamu tahu nggak kalau kamu pas udah butuh tuh nggak bisa beli loh gitu. Itu kan bisa ya kan. Nah terus kadang-kadang saya ingetin kalau kamu pending, kamu pasti akan ketimpa sama hal-hal lain dan asuransi itu makin lama makin tenggelam. Kalau saya boleh sarankan, kalau kamu merasa ini oke, langsung putusin. Saya bilang, putusin pada saat kamu masih ngobrol sama saya gitu. Nanti kamu tenggelam sama pekerjaan, terus saya juga tenggelam sama pekerjaan saya lupa follow up kamu, terus tiba-tiba resiko datang, udah telat, saya bilang. Karena gini loh, asuransi itu ya kalau saya nggak follow up, kamu nggak mungkin follow up saya, gitu. Ah, itu saya bisa ngomongin gitu ya. Atau misalnya
teman-teman bisa pakai kontes-kontes yang ada. Sekarang teman-teman tuh enak banget loh. Banyak sekali cashback-cashback atau apa dari Prudential yang teman-teman bisa lihat flyernya langsung forward aja. Aduh ini mumpung ada cashback loh gitu. Ya kan? Gitu. Itu jadi kita bisa beneran forward flyernya ke dia untuk dia ambil keputusan gitu. Saya banyak juga sih forward flyer yang akhirnya bisa closing lebih cepat karena orang pengen dapat cashback itu gitu. Kalau udah follow up Yes. berkali-kali dia tetap masih pending gimana? Ini zaman saya dulu ya. Saya akan ngomong apa adanya. Kalau saya udah follow up terlalu banyak, terlalu sering gitu. Saya akan bilang, sorry loh, saya tuh follow up terus tuh terkesan saya nguber. Padahal saya tuh paling anti menjadi agen yang nguber-nguber. Saya bilang, sebenarnya masih minat atau enggak sih? Saya bilang, kalau misalnya nggak minat, nggak apa-apa loh. Nanti kasih tahu aja memang nggak minat, saya bilang gitu. Jadi kita lain kali kita ketemu tuh kita nggak ngomongin asuransi, saya bilang gitu. Nah kadang-kadang ya orang masih mau mikir sih, dia bilang oh enggak sih gue masih mikir, oke deh gue pikirin nanti gue kabarin lu malam ini gitu atau besok gitu. Teman-teman harus berani ngomong kalau benar, Hmm. kan ngomong begini nggak terkesan kayak maksa juga kan ya. Ya, benar. Saya dulu sering sering berani saya ngomong gitu ke Hmm. klien. Kalau udah sering kelamaan kita sering banget follow up nggak enak ya, gitu. Ngomong aja saya nggak suka gitu. Terkesan saya nguber gitu. Padahal saya nggak kepengen jadi agent yang nguber gitu. Tapi kalau selama itu masih pending, itu masih tugas saya. Takutnya saya lupa follow up terus terjadi resiko itu jadi saya yang salah, saya nggak follow up gitu kan. Tapi kalau kamu bilang udah nggak gitu ya, nah itu saya tenang. Artinya saya udah nawarin, tapi kamu nggak mau gitu. Ya, betul. Teman-teman tahu Oke. nggak sih, kita udah jadi agen asuransi ya. Kita tuh punya tanggung jawab untuk eh, jualan buka mulut sama follow up saudara atau teman kita loh, teman-teman. Sadar nggak? Karena jangan sampai ada teman atau saudara kita terkena resiko itu gara-gara kita belum buka mulut nawarin dia asuransi. Atau ada case yang kita udah tawarin dia, kita males follow up. Hmm. Kalau teman-teman tugasnya sudah lakukan presentasi, sudah follow up dengan proper, teman-teman sudah melakukan hal yang benar. Dan kalau mereka terjadi resiko, teman-teman nggak salah. Ya. Hmm. Yes, Kalau betul. misalnya teman-teman punya teman atau saudara yang kita nggak buka mulut untuk jualan, terus tidak follow up dengan baik, mereka terjadi resiko, teman-teman pasti akan merasa harusnya bersalah ya. Kita udah di industri ini, terus kita tidak melakukan tugas kita dengan benar. Kita berlomba dengan waktu, dengan resiko, siapa yang duluan nyampe ke dia gitu. Kalau saya punya mindset seperti itu sih, artinya siapa yang duluan, resiko datang dulu ke dia atau saya yang datang duluan ke dia. Karena orang nggak mungkin tiba-tiba kepikiran beli asuransi kalau nggak didatengin oleh dua hal ini. Entah didatengin oleh resiko atau didatengin oleh kita. Baru kepikiran mau beli asuransi. Biasanya sih gitu. Ya, betul. Karena punya mindset itu, maka saya tuh nggak takut ketemu orang. Nggak takut untuk ngomongin tentang asuransi. Karena Mm-mm. eh, kalau gue udah kasih tahu, lu nggak mau beli, ya nggak apa-apa. Betul. Mm-mm. Saya dulu waktu awal-awal join ya enak loh temen-temen kalau baru awal-awal join kan teman baik atau apa kan ngomongnya apa adanya ya. Saya ingat banget saya ngomong sama teman saya, eh gue pengen ketemu lu nih, gue sekarang di Prudential, gue pengen share mengenai produk Pru. Kadang-kadang kayak gitu loh teman-teman kalau udah teman baik ya, nggak ada babi ibunya gitu. Ah nggak mau asuransi gue mau nggak mau gitu, nggak apa-apa. Lu kan temen gue udah masuk ke industri ini, gue wajib kasih tahu lu. Kalau lu nanti nggak apa-apa lu tolak gue aja, tapi tugas gue beres. Saya bilang gitu, ya. Tugas gue beres, artinya gue udah ceritain ke lu nggak mau, tugas gue beres. Karena gue masuk ke industri ini, gue harus kasih tahu lu, karena lu temen gue, gitu. Dengerin aja ya, nanti lu tolak gue aja, gue bilang gitu. Tapi dengerin, Hmm. nah gitu. Kalau teman baik kan oke aja. Tapi pas kita ceritain, ternyata dia lihat make sense juga sih, bener juga ya. Oke lah, gitu, gitu.
Ya. Iya. Mm-mm. Oke. Teman-teman jangan menjual, teman-teman bantu orang membeli. Hmm. Mm-mm. Bantu. Kita cuman melihat, kita kan udah di industri asuransi, jadi kita bisa memaparkan ada lobang-lobang dalam kehidupan mereka yang perlu ditambal. Gitu aja. Kita cariin bahwa mungkin ada lobang dalam kehidupan dia yang dia nggak sadar, yang segitiga asuransi itu, yang mana yang dia belum punya, kita beresin gitu, gitu sih. Mindsetnya seperti itu. Jadi kita nggak akan ragu, nggak malu untuk eh, Ya. nawarin asuransi. Kalau nawarin asuransi nggak usah malu. Rekrut apalagi, ya rekrut itu kita mau masukin duit ke dia loh, bukan minta Hmm. duit dari dia loh. Kita pengen masukin uang ke kantongnya dia, masa malu gitu. Mm-mm. Mm-mm. Oke, jadi mindsetnya harus benar ya, Ci ya. Cuma Mm. kadang-kala banyak yang mungkin masih baru join dan mereka mungkin sungkan, ya kan? Atau mungkin Iya. apa tiba-tiba di prudensial gitu kan ya. Nah, itu Mm-mm. mungkin kan seperti itu, Ci ya. Mm-mm. Makanya teman-teman kalau baru join ya sebenarnya mindset atau PD-nya yang harus diberesin dulu. Kayak saya kan akhirnya berhasil menemukan mindset itu sehingga saya udah jadi pede banget. Saya cuma bantu orang membeli, saya ngasih tahu resiko-resiko hidupan, saya kasih tahu dia bawa 3 kantong uang misalnya, eh yuk mau beli silakan, nggak mau ya nggak apa-apa, next gitu. Kalau udah banyak sih ada yang mau gitu. Terus kalau kita memang nggak kayak keterkesan jualan pengen dapat komisi gitu ya, orang bisa lihat misi yang kita pengen jalanin. Orang bisa ngerasain kok teman-teman. Kalau kita jualan karena uang, sama kita cuma pengen eh, memaparkan apa yang dibutuhkan gitu. Mm-mm. Financial Oke. planning boleh, financial planning boleh, yang 3 kantong uang boleh, terserah sih. Kalau dulu waktu saya jalanin bisnis ini sih, saya banyak pakai financial planning. Kalau teman-teman Hmm. mau lihat di YouTube itu, saya juga pernah bikin seri yang financial planning. Itu ada kok, pendidikan anak ada, retirement ada, gitu, investment ada. Apa Hmm. ada aja yang bisa di ngomongin lah. Kalau investment juga bisa kita bilang ada tipe A, ada tipe B ya. Tipe A itu dapat income terus dipakai dulu expense, sisanya ditabung gitu ya juga ada. Terus ada juga yang tipe kedua dia tabung dulu baru spending expense gitu. Yang menurut lu tipe A atau tipe B yang bakal jadi orang kaya gitu. Nah, terus Hmm. nanti karena itu cuma bicara tentang investment loh, investment planning ya. Kita bilang investment planning itu ada beberapa hal sih yang harus diperhatiin. Ada tipe A dan tipe B. Kalau kamu setia menjadi tipe B, kamu yang akan kaya gitu, kayak gitu. Mm. Ada ide-ide tentang investment sih, apalagi investment kebiasaan menabung seperti itu aja hal simple bisa membuat kamu bisa lebih baik gitu. Terus investment kadang-kadang saya juga bilang ini sih kalau investment planning itu nggak ada hubungannya dengan asuransi sih, ya kan? Eh, High risk high gain gitu, low risk low gain gitu kan? Nah kayak gitu. Terus berapa sih yang harus kita sisihkan untuk investment? Kamu pernah dengar nggak formula 100 gitu? Kadang-kadang kayak gitu-gitu aja pengetahuan tebar pesona sih sebenarnya ya teman-teman ya. Seakan kita tuh knowledgeable gitu kan, eh, financial planning gitu. Kalau formula 100 itu apa sih gitu ya? Orang itu jadi bahan perbincangan aja, membuat dia tuh terkesan kita tuh profesional gitu loh. Jadi kita udah bicara asuransi pasti dia juga jadi percaya gitu sih. Actually investment susah dikaitkan dengan asuransi waktu itu, tapi saya hanya kayak tebar pesona membuat dia tuh melihat saya tuh sebagai orang yang agent yang profesional. Formula 100 itu 100 dikurangin dengan usia. Itu yang boleh eh, ditaruh di investasi yang high risk. Jadi contoh ya, saya usia 55 ya saat ini ya. Berarti yang saya boleh taruh di investment yang high risk hanya 45% dari total investment saya, portfolio saya. Jadi 100 kurangin usia, berarti kan 100 kurangin 55 berarti 45. Jadi 45% yang boleh ditaruh di
investment yang beresiko gitu. Tapi kenapa 100 actually? 100 itu adalah usia expectation life sebenarnya. Dianggap orang itu mungkin zaman dulu, nggak tahu ya, orang mungkin asumsi usianya sampai 100 gitu ya. Actually enggak dong kalau kita mau lebih lebih ini ya, lebih konservatif, misalnya usia kita 85 gitu. Berarti 85 kita customize ya formula 100. 85 kurangin usia 55 berarti 30% yang hanya boleh ditaruh di investasi yang high risk. Artinya kita punya waktu 30 tahun lagi kan ya, dari 55 ke 85 kan 30 tahun lagi. Just in case investasi kita jeblok, kita masih ada waktu untuk ngebalikinnya gitu. Kayak gitu sih. Investment apa lagi ya? Hmm. Ya kadang-kadang suka bicara bicara Formula 72 gitu-gitu. Nanti temen cari sendirilah. Oke, itu intermezzo aja. Ada lagi nggak Riki pertanyaannya? Oke. Ya, teman-teman gimana? Ada pertanyaan lagi? Nggak ada ya. Rasanya udah Cukup. udah cukup ya, Ci. Keren banget sih, Ci. Ilmunya benar-benar daging wagyu semua nih, Ci. Kita dapat banyak banget ya. Sayang ya nggak bisa ketemuan, jadi kan Betul, bisa Ci. lagi. Ya, berarti nanti harus diundang offline ya, Ci, ya, ke Surabaya ya. Ya, Supaya sharingnya lebih mantap lagi. Oke, teman-teman ya. ya, kita kasih applause dulu, kasih jempol dulu. Thank you ke Cia Cia yang hari ini udah kasih ilmu kita banyak. Dan pastinya ilmunya juga teman-teman harus bisa bermanfaat buat kita semua ya, teman-teman semua di lapangan. Ya, Hmm. Ci, thank you ya sekali Thank lagi. you ya. Oke, Sehat selalu, semoga sukses ya, Ci. bermanfaat. Siap pasti, Ci, sangat Bye. bermanfaat. Oke, Bye. bye-bye, Ci.